Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Nih aku kebetulan masih ada sedikit waktu mau jemput Luwi juga ya. Topiknya apa? Hari ini aku mau kasih cerita ya ke teman-teman ya. Semoga sih bermanfaat buat teman-teman ya. Tentang menjadi tutor UT, Universitas Terbuka. Jadi aku tuh tahun lalu itu sebetulnya udah pernah sih eh, ngajuin ya. Cuman kayaknya waktu itu aku tuh ngelamarnya di UT daerah atau gimana dan akhirnya tuh nggak ada respon gitu ya. Tapi aku tuh kayak penasaran gitu. Ada beberapa temenku itu yang udah jadi tutor UT, tapi aku tuh malu gitu kalau mau nanya-nanya gitu. Satu teman kuliah, satu teman gereja udah jadi tutor UT. Dan aku tuh sering ngelihat aktivitas mereka kan di WA story. Terus aku tuh kepengen juga, cuman nggak tahu kan gimana caranya. Nah, kepo-kepo lah buka-buka em, web gitu tentang UT. Terus aku tuh buka-buka Instagram, terus ada yang soal UT gitu. Jadi aku ngikutin lah. Akhirnya karena aku sering-sering buka soal UT, akhirnya keluar terus kan ya itu ya informasi tentang UT itu. Nah, dikabarkan sih waktu itu bulan Februari kalau nggak salah. Kalau ada pembukaan tutor yang ngajar UT itu disebutnya tutor ya, bukan dosen. Kalau dosen itu dia tuh tugasnya menyiapkan bahan ajar. Kemudian bahan ajar itu ada di lamannya UT. Kemudian tutor itu tinggal menyampaikan bahan ajar. Kayak gitulah kira-kira. Terus kayaknya kalau dosen UT itu pasti dia punya NIDN, dia dapat tunjangan, dapat gaji dari UT itu kayaknya gitu lah. Kalau misalnya kayak tutor enggak, dia cuma dapat honor aja. Jadi kayak aku nih nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan, jadi dapat honor aja. Ya udah waktu itu aku ada kegiatan pelatihan di Jakarta kan. Tapi aku udah tahu sih syarat-syaratnya tuh apa gitu. Dan waktu pelatihan itu hari keberapa ya? Aku tuh 2 minggu di 10 hari lah di Jakarta itu. Aku tuh udah tahu yang disiapin apa. Aku udah bilang ke suamiku juga sih, wes kamu juga daftar gitu. Nah, teman-teman, ketika lagi sibuk-sibuknya pelatihan itu adalah pengumuman kalau aku tuh harus segera mengunggah berkas gitu dan itu kayaknya nge-war gitu ya, war jurusan dan mata kuliah apa yang mau ditempuh gitu. Udah kayaknya aku ngebor kayak gitu. Kayaknya dapet ya, suami juga dapet sih. Udah lah, habis itu dan waktunya tuh singkat banget teman-teman. Terus aku tuh eh kayaknya syaratnya itu yang jelas tuh kan apa ijazah ya, ijazah transkrip terakhir gitu. Terus kita tuh mau yang mana jurusannya, terus harus ada sertifikat atau pengalaman kerja 2 tahun terakhir gitu lah. Jadi aku tuh ngelamar buat S1 administrasi negara gitu. Karena untuk yang jurusanku S3 tentang pendidikan luar sekolah itu nggak ada gitu. Jadi aku nggak pakai ijazah S3 aku ya. Terus bisa nggak kalau misalnya lulusan S3 itu ngajar di pasca sarjana atau S2 itu nggak bisa ya. Kecuali kita itu dosen. Jadi yang bisa ngajar di S2 itu harus dosen. Tapi kalau yang ngajar di S1 itu walaupun nggak dosen nggak apa-apa. Kalau punya sertifikat metodologi, punya sertifikat pelatih, punya itu bisa dipakai. Kayak gitu sih. Suamiku juga pakai pakai surat tugas. Dia kan dosen LB di kampusnya. Bisa pakai kayak gitu. Udah selesai habis itu suatu saat aku tuh dapat panggilan lewat WA gitu ya. Undangan untuk mengikuti tutor, untuk mengikuti pelatihan menjadi tutor gitu. Kemudian masuklah, di situ disuruh ikut e-learning. Jadi caranya menjadi tutor itu gimana itu pakai e-learning, ada tugasnya macam-macam. Terus hmm, udah kayak gitu, sampailah aku udah ngerjain semuanya ya. Agak berat sih. Aku tapi ya udahlah, udah selesai terus dapatlah ini sertifikat kelulusan dan juga sertifikat tutor bahwa aku tuh sudah jadi tutor lulus gitulah. Terus dapat nomor induk tutor, ID tutor tuh dapat ya. Udah habis itu aku itu dapat tawaran lagi, apakah bersedia menjadi tutor di semester ini. Nah, aku tuh dapat ya, aku bersedia. Nah, suamiku enggak,
Mungkin itu karena pengaruh rasio dosen mahasiswanya lah. Mungkin di jurusanku tuh lebih banyak dibutuhkan daripada jurusannya suamiku. Udah ya, nah ini yang paling gongnya nih. Habis aku dapat tawaran itu, udah nggak ada kabar berita gitu. Udah aku tuh tanya, aku tuh aduh mau tanya ke siapa tuh nggak ada ya. Kalau di UT itu kan semuanya lewat email-email, dan nggak ada email masuk gitu. Nah suatu saat aku tuh ngelihat statusnya temanku. Nah temanku tuh bikin video perkenalan yang khas sekali, itu adalah untuk sesi 1 ya. Kalau di kuliah tuh sesi general itu sebelum sesi 1 tuh kita harus perkenalan dulu dan sebagainya. Bilang loh, kok dia udah mulai ya, aku kok belum. Ada temanku lagi, dia tuh di Makassar ya, dia tuh dapat 4 mata kuliah. Salah satu mata kuliahnya dari mata kuliah yang aku juga lamar. Duh, kok dia udah dapat 4 ya? Terus aku tuh berusaha nyari ya. Ternyata nggak ada teman-teman. Gimana pengumumannya nggak ada. Terus aku coba di web yang ini tuh nggak ketemu gitu. Ya udah aku terus diam aja lah. Suatu saat ada email masuk di emailku Google ya. Emailnya apa teman-teman? Ternyata dari mahasiswa, dari seseorang yang menyatakan dirinya tuh mahasiswaku. Dia tuh nanya banyak ya, mulai tuh webnya kapan, ininya kapan, ini banyak. Jadi mahasiswa tuh udah hubungin aku, dia nanya-nanya soal ini. Dan aku tuh bingung mau apa. Dan aku tuh kirim email lah, inget aku tuh. Ada sebuah email untuk namanya email bantuan belajar gitu ya. Udah aku email ke situ. Aku bilang, saya ini sudah dihubungin, tapi saya itu belum mendapatkan info mengenai mata kuliah apa yang adalah. Tapi ada mahasiswa, saya mau tanya, saya tuh menjadi tutor atau tidak. Terus dia bilang, silakan masuk ke web ini dengan password ini. Ternyata ada ya. Dan webnya itu berbeda dengan web yang aku waktu itu buka. Aku buka waktu itu e-training, jadi untuk pelatihan aku. Ternyata itu namanya e-learning untuk belajar. Beda berarti. Aku tuh juga nggak ada persiapan jadi tutor atau gimana ya. Sudah bingung juga. Ya udahlah aku ikutin, ternyata teman-teman. Di situ ada namaku, dan aku tuh mengampu 2 mata kuliah. Surprise. Dari aku tuh ya seneng, tapi aku bener kaget. Dan itu ternyata udah masuk ke sesi, udah lewat itu sesi 1, udah sesi general udah lewat, dan itu masuk ke sesi 1. Dan aku tuh panik banget ya, langsung aku tuh bikin video untuk perkenalan apa gitu. Langsung semuanya aku tanggepin semuanya. Aku bener heart beating waktu itu. Jadi rasa gimana ya, aku tuh nggak tahu gitu loh, gimana sih gitu. Dan tidak ada tempat untuk bertanya kecuali email bantuan belajar. Dan aku tuh cenderung malu banget kalau mau tanya ke temen gitu. And then daya itu berlangsung lah. Kayaknya aku tuh asik dengan mainan baruku itu. Aku menyukai kegiatan itu ya. Jadi ada 9 pertemuan. Tapi sesi yang pertama itu nggak dinamain sesi ya, namanya general. Jadi nggak dikasih tugas apa-apa lah, maksudnya cuma perkenalan doang sesi 1. Nah 8 sesi lainnya itu untuk mata kuliahnya itu ada 2 ya. Mata kuliah pertama itu mata kuliah yang aku pilih ya. Itu dari 8 pertemuan itu ada 8 tugas. 8 tugas itu ada 3 yang pertemuan virtual gitu. Maksudnya pakai aplikasi tatap maya gitu ya. Yang lainnya enggak, cuma ngecek-ngecek tugas terus chat-chat gitu aja. Nah, yang satunya mata kuliah yang itu untuk anak semester 2. Nah, yang satunya itu untuk anak semester berapa? 8 atau 7, aku nggak tahu. 6 atau 8 atau 7, nggak tahu lah ya. Itu full tugas aja dari 8 itu, dan nggak ada tatap mayanya, nggak ada. Ya udah, itu masing-masing 25 sama 23. Tapi kita nggak semuanya teman-teman bisa ngerjakan. Yang 25 itu yang ngerjakan cuma 22, yang 23 itu yang ngerjakan cuma 13 atau 10, aku lupa. 13 kalau nggak salah. Nah, aku tuh waktu itu sempet gimana ya, kayak gregetan gitu. Gimana sih mahasiswa ini, kayak aku tuh gregetan, ini gimana kok nggak ngerjain tugas, kok nggak ini gitu. Dari sisi aku ya pasti nanti aku dibayar ya, karena mereka kan udah bayar gitu. Tapi kok mereka tuh nggak ngerjain tugas gitu, padahal aku nggak niat kuliah gitu. Aku tuh ada ngamuk-ngamuknya dalam hati. Tapi suami aku bilang, udah mas, biarin aja gitu, pokoknya yang ada aja yang diurusin gitu. Nah
Yang paling gregetan lagi, ada banyak ya mahasiswa tuh yang ngerjain tugas itu kayak orang nggak baca perintah itu. Jadi dia suka semaunya sendiri. Terutama yang semester 2 ini ya aku tapi di tengah seperti itu aku tuh ada maklumnya. Ya mereka kan masih semester 1, mungkin nggak tahu atau itu hal yang baru. Mungkin ketika kamu semester 1 pun kamu mengalami hal itu atau kamu melakukan hal itu atau kamu tuh bikin jengkel apa ya dosenmu gitu dengan ketidaktahuan gitu ya. Aku nggak mau pakai bahasa kasar ya. Ke ituan atau ke B-an kamu atau ke T-an kamu gitu. Aku tuh bener-bener gregetan karena mereka tuh nggak baca apa ya nggak baca perintahnya gitu loh. Itu yang aku tuh sampai kamu emang nggak baca perintahnya gitu karena kan kita itu adalah tergantung apa yang kita makan ya. Kalau kita tuh makannya itu A, maka kita tuh maksudnya gini, ketika kita tuh makannya itu jurnal-jurnal, maka kita tuh bisa bicara secara lebih akademis daripada ketika kita tuh hanya memakan atau membaca hal-hal yang tidak akademis gitu. Jadi mereka tuh kan anak kuliah, jadi mereka tuh harusnya ya baca hal yang akademis gitu. Sudah beberapa itu yang hanya 100% mengandalkan ChatGPT teman-teman. Apa dikiranya aku nggak tahu ya kalau itu 100% ChatGPT ya. Tanpa dikelola atau di apa-apain. Itu dari ChatGPT itu diambil. Itu rasanya tuh kayak kelihatan banget nggak niatnya. Terus tuh kelihatan banget kayak kayak sedikit menghina atau menyepelekan gitu. Ya itu aku tuh bikin aku tuh sebel ya kayak gitu ya. Kenapa kok nggak belas sungguh-sungguh gitu. Nah, ada juga yang mereka tuh kelewat cerewet gitu. Ada dua ya, satu kelewat cerewet, jadi mereka dia tuh message terus ya. Karena kan ini pakainya message ya. Aku sebetulnya ditanyain adakah grup WA. Cuman aku tuh nggak mau ya grup WA. Kenapa? Satu ya, selain privasi ya. Grup WA itu tidak terekam dalam sebuah aplikasi itu gitu. Jadi kan aku tuh kalau pakai message di situ, aku tuh bisa menunjukkan kepada pihak admin bahwa aku tuh ada interaksi dengan mahasiswa apa yang aku lakukan. Kalau di luar itu kan aku nggak bisa ya, gitu. Itu sih aku tuh jadi gimana ya? Itu ya, nanti sisa kedua aku tak kasih tahu kelucuan-kelucuan yang terjadi ya. Terus teman-teman, suatu saat aku tuh mau masukin mau maksudnya gini, aku tuh lagi apa gitu ternyata aku di message sama seorang mahasiswa. Dia bilang apa? Ibu, saya nggak bisa ngerjain tugas itu. Kenapa? Karena due date itu batas akhirnya itu sudah kelewat. Aku bingung, hah? Mateng kon gitu ya. Ternyata kuliah teman-teman, ternyata due-nya itu, waktunya itu, tenggangnya itu Oktober 2025. Berarti dari sisi admin itu belum men-setting untuk semester ini. Itu masih seperti yang semester kemarin gitu, tahun kemarin. Dan aku tuh pada saat pelatihan tuh nggak diajarin cara ngerubah itu gitu. Gimana coba? Akhirnya aku tuh cari bantuan dari YouTube teman-teman. Karena nggak ada tutorialnya. Dan e-learningnya udah nggak bisa dibuka waktu itu. Jadi aku benar-benar aduh gimana ini. Ya udah ya. Kayaknya udah bisa gitu ya. Berikutnya, di situ tuh ada tutorial membuat webinar. Nah, di kesempatan kemarin aku tuh webinar tuh pakai Teams teman-teman, Microsoft Teams. Jadi terpisah ya. Jadi ini ada aplikasi e-learning LMS, nah itu ada aplikasi Teams kedua berarti. Nah, sekarang itu beda lagi. Ternyata mereka tuh e-learningnya itu nggak pakai Teams, tapi pakai namanya Google atau Google apa ya, Blue apa gitu. Kayak gitu deh. Jadi satu gitu. Nah, aku tuh bikin lah kayak gitu. Dan aku coba tuh bisa. Ya udahlah ya, aku tuh mau ngerencanainnya hari Minggu besok. Hari Minggu besok, sore lah. Aku rencanain. Nah, terus aku itu udah nyoba bisa dan aku suruh lah mahasiswa tuh untuk coba gitu loh. Dan kemarin ya, berarti berapa hari tuh? 5 hari sebelum tuh webinarnya itu mulai. Itu error teman-teman, itu nggak bisa dibuka itu webinarnya itu. Online-nya tuh nggak bisa dibuka. Bukan namanya bukan Zoom sih. Google atau apa gitu, tuh apa kayak gitu deh. Itu bikin aku tuh panik banget ya, gimana ini gitu ya. Aku sudah email juga ke
bantuan belajar dan sampai sekarang tuh belum dibales. Gimana coba? Aku akhirnya bikin Zoom sih, Zoom minta temanku link Zoom kantor gitu. Cuman ya gimana ya, maksudnya aku takut juga tuh terekam apa enggak gitu. Nah itu yang aku agak gimana gini ya, jadi tutor UT ini. Aku mau suka tapi komunikasinya yang agak kurang lancar. Sambung ya di pengalaman menjadi tutor UT di part 2.